Saat kita ingin merakit sebuah PC gaming, biasanya fokus utama kita itu ada pada kartu grafis dan juga prosesor yang ingin kita pakai. Padahal ada salah satu komponen penting lagi nih yang perlu kalian jadikan fokus utama, yaitu adalah memori RAM. Loh, ngapain bang jadiin fokus utama? Kan RAM yang penting kecepatannya kenceng dan juga si kapasitasnya sesuai kebutuhan. Ngapain dipertimbangin atau jadiin fokus utama? Nah, RAM ini tuh perlu kalian perhatikan juga atau jadi salah satu fokus utama ketika kalian ingin merakit sebuah PC. Karena nggak semua jenis memori RAM itu support di semua motherboard. Oke, di video kali ini kita akan membahas hal-hal yang perlu diperhatikan sebelum kalian memilih memori RAM untuk rakitan PC gaming kalian. Biar kalian nggak salah pilih dan bahkan PC-nya nggak bisa nyala karena kesalahan memilih memori RAM seperti yang saya alami. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi bersama saya Jofar Gandra Putra di channel Pemula IT, dan di video kali ini kita akan memasuki segmen bahas teknologi. Di video kali ini saya akan menjelaskan beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memilih memori RAM untuk rakitan PC gaming kalian biar gak salah pilih dan PC-nya tuh gak bisa nyala seperti yang saya alami beberapa waktu kemarin. Oke, poin yang pertama ini hal yang dasar banget yang kemungkinan besar teman-teman juga udah ketahui, yaitu kalian perlu memperhatikan jenis atau generasi RAM sebelum kalian membeli RAM untuk dicocokkan dengan CPU dan juga motherboard kalian, atau ya gampangnya ini adalah DDR pada sebuah RAM. Nah, yang paling umum dan yang paling terbaru saat ini motherboard dan juga CPU itu, terutama komponen-komponen yang baru, pakai DDR4 dan juga DDR5. Bedanya apa bang? Gampangnya ini cuman generasi pada RAM aja. Misal tulisannya DDR aja berarti DDR1, lalu DDR2 berarti DDR generasi kedua, lalu ada DDR3 yaitu DDR generasi ketiga, dan seterusnya sampai yang terbaru adalah DDR5. Nah, tiap motherboard punya support RAM yang berbeda-beda. Di era modern ini sih rata-rata komponen-komponen terbaru pakai RAM DDR4 dan juga DDR5. Dan ingat ya, DDR ini tuh nggak backward compatibility, yang artinya itu kalian nggak bisa pasang RAM DDR5 di motherboard yang masih support RAM DDR4. Selain nggak bisa jalan, kalian nggak bisa masukin RAM-nya juga ke slotnya ya. Itu bakal mentok karena memang beda jenisnya. Jadi kalian perlu sesuaikan juga RAM yang ingin kalian beli, terutama paling dasar ini adalah DDR-nya ya. Misal kalian rakit PC pakai motherboard yang pakai RAM jenis DDR5, ya kalian belinya juga RAM yang DDR5, jangan belinya yang DDR4, nanti nggak bisa dipasang. Sesimpel itu ya teman-teman. Kalian perlu memperhatikan jenis DDR atau generasi RAM yang ingin kalian beli untuk dicocokkan ke motherboard yang ingin kalian beli juga. Cara ngeceknya gimana bang? Kalian bisa cek website resmi motherboard yang ingin kalian beli, misalkan kayak contoh aja ya, ASRock B650M HDV-M.2. Di situ teman-teman bisa lihat ya ada tulisan DDR5, yang berarti ini support RAM-nya hanya DDR5 saja. Jangan beli RAM DDR4 kalau gitu, apalagi DDR3 ya. Beli RAM yang DDR5 juga biar bisa dijalankan. Sudah ya, sesimpel itu. Itu paling dasar banget biar kalian nggak salah beli RAM. Oke, yang kedua adalah kalian perlu memperhatikan soal kecepatan pada RAM. Biasanya itu tertulis megahertz atau MTS ya. Kalau yang RAM-RAM modern saat ini yang DDR5 biasanya MTS, tapi kalau yang lama-lama masih tulisannya itu megahertz ya. Yang DDR4 terutama itu masih megahertz. Semakin tinggi kecepatan RAM, semakin tinggi performanya. Ini juga dapat berpengaruh pada game yang ingin kalian jalankan nanti ya. Walaupun nggak seberpengaruh perbedaan antara GPU A dan GPU B, tapi kadang RAM ini juga dapat berpengaruh terutama pada 1% low FPS, atau gampangnya itu kalian nggak akan mengalami sering-sering stuttering lah kalau pakai RAM yang kenceng. Tapi kalian perlu perhatikan juga motherboard dan CPU yang kalian gunakan ya sebelum kalian membeli RAM. Jangan asal pilih RAM yang paling kencang, misal DDR5 6400 MHz, tapi kalian pakai CPU yang kelas bawah atau mungkin pakai motherboard yang belum support sampai 6400 MHz. Itu kalian nggak akan bisa jalan, ataupun kalau bisa jalan pun nggak akan stabil. Cara ngeceknya gimana bang? Biasanya di motherboard ada tertulis overclockingnya tuh up to berapa, lalu kalau pakai SMP itu berapa-berapa aja megahertznya. Jadi kalian harus perhatikan juga support maksimal motherboard dan CPU yang ingin kalian beli, baru kalian tentukan RAM yang ingin kalian beli. Dan pembahasan soal frekuensi ini agak lebih panjang lagi ya kalau mau dibahas lebih lanjut, tapi pada dasarnya gitu ya, sesuaikan saja sama motherboard dan CPU yang akan kalian gunakan. Oh ya, sebagai tambahan terakhir, kecepatan RAM ini juga dapat mempengaruhi performa iGPU kalian. Kalau misal kalian pakai iGPU misal Ryzen 3 3200G yang pakai iGPU Radeon Vega 8, semakin tinggi kecepatan RAM, semakin tinggi juga performa iGPU-nya, yang bikin performa gaming FPS-nya juga makin tumpah
tumpah-tumpah. Jadi pastikan kalau kalian mau rakit PC yang pakai iGPU doang, pakai RAM yang kecepatannya tuh tinggi ya. Lalu yang ketiga yang perlu kalian perhatikan adalah latensi ya, atau gampangnya tuh timing dari si RAM-nya. Yang sebagai contoh mungkin misal DDR4 3200 MHz CL 16 sekian gitu ya. Nah, angka yang paling depan itu gampangnya adalah latensi atau CL timingnya. Yang ini juga dapat berpengaruh ke performa pada saat kalian bermain game atau mungkin pada saat kalian mengerjakan beberapa aplikasi produktivitas lainnya. Tapi biasanya paling berpengaruh pada game sih ya. Mirip seperti frekuensi RAM tadi, semakin kencang semakin bagus performanya. Tapi kalau CL ini semakin angkanya rendah, semakin bagus juga performanya. Karena CL atau cache latency ini atau timing RAM ini adalah waktu yang dibutuhkan RAM untuk merespons permintaan data dari sebuah CPU. Yang berarti semakin rendah angkanya semakin cepat juga kan si waktunya gitu ya. Yang berarti waktu yang dibutuhkan juga makin cepat juga untuk merespons permintaan data dari sebuah CPU. Jadi gampangnya makin rendah angkanya makin bagus performanya. Yang berarti RAM dengan frekuensi yang sama tapi dengan timing atau cache, bacanya gimana sih? Cache, bukan cache juga sih. Cache latensi yang lebih rendah akan lebih bagus RAM dengan frekuensi yang sama tapi dengan cache latensi yang lebih rendah. Jadi kalau kalian misal nemu dua brand sama-sama 3200 MHz nih kecepatannya, tapi kok harganya beda dikit nih, ada yang lebih mahal dikit, kalian bisa perhatikan si bagian cache latensinya ini gitu ya. Siapa tahu yang lebih mahal ini punya cache latensi yang lebih ketat, yang lebih rendah angkanya, yang bikin performanya juga makin bagus. Yang selanjutnya adalah ini juga hal yang bisa dibilang dasar, yaitu kalian perlu mempertimbangkan antara penggunaan RAM single channel maupun dual channel. Bedanya apa bang? Kalau single channel gampangnya cuma pakai satu keping RAM, tapi kalau dual channel itu pakai dua keping RAM ya, atau lebih 4 keping RAM juga masuknya dual channel itu. Nah, pada umumnya penggunaan RAM dual channel ini memiliki performa yang lebih baik untuk CPU maupun iGPU. Terutama untuk iGPU di sini ya teman-teman, misal yang pakai CPU AMD Ryzen 3 3200G atau Ryzen 5 8600G, yang dimana iGPU itu performanya sangat berpengaruh pada frekuensi RAM dan juga channel memori ini, yang karena RAM dual channel itu punya bandwidth 2 kali lipat daripada RAM single channel. Ini bikin performa iGPU juga bisa dibilang meningkat drastis ya dibandingin RAM yang pakai single channel atau bandwidth setengahnya tadi. Jadi selain frekuensi juga mempengaruhi performa iGPU, channel memori ini juga sangat mempengaruhi performa iGPU. Jadi gampangnya kalau kalian pengen rakit PC yang cuman pakai iGPU atau integrated GPU, kalian wajib pakai memori RAM dual channel biar bisa memanfaatkan atau memaksimalkan performa iGPU-nya. Lalu buat performa CPU juga berpengaruh nggak bang? Mungkin nggak seberpengaruh pada si iGPU, tapi juga dapat berpengaruh pada beberapa skenario. Misal buat gaming yang lebih ke CPU bound ya, kayak misal game CS2 atau Valorant, itu bisa jadi sangat berpengaruh ya. Bikin FPS-nya lebih tumpah-tumpah lagi kalau misal kalian pakai RAM yang dual channel. Hal yang perlu kalian perhatikan selanjutnya adalah dukungan XMP dan juga DOCP. Bedanya apa bang? XMP gampangnya untuk Intel, lalu DOCP itu gampangnya untuk AMD. Nah, keduanya ini bisa dibilang profil overclocking otomatis ya, yang disediakan oleh produsen RAM agar bisa berjalan di kecepatan tinggi sesuai dengan spesifikasi RAM. RAM yang kalian punya misal 3200 MHz DDR4. Jadi gampangnya 3200 MHz itu adalah hasil overclocking, bukan frekuensi secara defaultnya. Nah, profil XMP atau DOCP ini kalian bisa nyalakan di BIOS motherboard kalian gitu ya, sebelum kalian menjalankan PC gaming kalian, biar dapat performa yang terbaik sesuai dengan spesifikasi RAM-nya. Nah, ini hal yang kalian perlu perhatikan juga gitu ya, karena nggak semua RAM itu support keduanya. Ada yang cuma support XMP doang, yang berarti cuma bisa dijalanin di Intel. Ada yang cuma support DOCP doang, yang cuma berarti bisa jalan di AMD doang. Cara ceknya kalian bisa cek di websitenya ini support Intel atau AMD gitu ya. Lalu kalian bisa cek juga video review yang sudah beredar di luar sana gitu ya, sebelum kalian membeli RAM tersebut. Apakah ini support di AMD doang, atau support di Intel doang, atau support di keduanya. Oke, yang selanjutnya adalah kompatibilitas fisiknya. Nggak semua RAM itu bisa dibilang muat di semua rakitan PC ya. Terutama kalau teman-teman pakai CPU cooler yang gede-gede, yang tower, yang apa sih sebutnya, saya lupa, dual tower ya kalau nggak salah. Yang bikin kalau kalian pakai CPU cooler yang segede gini tuh, ada kemungkinan kalian nggak bisa pilih semua jenis RAM ya, karena nanti bakal mentok kalau kalian beli RAM yang tinggi kayak gini. Nah, tapi masalahnya spesifikasi tinggi RAM atau jarak maksimal antara RAM dan heatsink ini jarang banget ditulis secara jelas, baik di website produsen RAM maupun CPU coolernya. Jadinya kalau misal teman-teman udah terlanjur beli CPU cooler yang
yang dual tower gitu ya, kalian perlu ngakalinnya dengan naikin sedikit posisi fan-nya ke atas biar RAM-nya itu muat dan bisa dipasang. Walaupun kadang ini juga bukan masalah yang besar, terutama buat teman-teman yang memang pada awalnya nggak pilih CPU cooler yang dual tower plus 140 mm, karena memang masalah ini sering ditemukan pada CPU cooler yang dual tower plus fan-nya itu 140 mm. Jadi kalau teman-teman berencana pengen pakai CPU cooler yang besar, pilih RAM yang low profile aja atau cari beberapa referensi lain gitu ya dari forum, review, dan sumber-sumber terpercaya lainnya. Oke, selanjutnya ini fitur yang bisa dibilang ya penting nggak penting ya. Bisa jadi penting kalau teman-teman mementingkan estetika ya, yaitu fitur tambahan seperti RGB dan dukungan motherboardnya. Dimana ada beberapa motherboard lama terutama ya, nggak support untuk ngeganti-ganti si RGB pada peripheral. Salah satunya adalah RAM. RAM itu kan kadang ada yang ada RGB-nya gitu ya, yang itu sebenarnya bisa disetting pakai software yang disediakan oleh motherboardnya. Tapi sayangnya nggak semua motherboard, terutama motherboard kelas bawah tuh support yang seperti ini. Yang bikin kalian tuh nggak bisa setting si RGB-nya dan ya udah RGB-nya nyalanya kayak gitu doang, nggak bisa disetting sesuai keinginan. Jadi kalian perlu perhatikan atau perlu mempertimbangkan kira-kira beli RAM RGB nggak ya. Nanti percuma kalau misal dipasang di motherboard kelas bawah, atau nggak apa-apa deh pasang RAM RGB dulu gitu ya. Yang penting kan ada RGB-nya. Ya kalian perlu pertimbangkan soal hal itu. Oke, yang terakhir adalah ini sebenarnya bisa dibilang rumus paling gampang ya. Kalian perlu cek QVL atau Qualified Vendor List untuk bisa melihat kompatibilitas RAM dengan motherboardnya. QVL ini atau Qualified Vendor List ini adalah daftar RAM yang sudah diuji dan dipastikan kompatibel dengan beberapa motherboard tertentu oleh produsen motherboard. Kalian bisa cek QVL ini di website motherboard yang ingin kalian beli. Seperti misal ada ASRock B550M Wi-Fi SI, kalian bisa cek websitenya. Di situ ada tulisan namanya tuh Memory QVL, dan di situ teman-teman bisa lihat list beberapa RAM yang sudah pasti support di motherboard tersebut. Lalu memori QVL ini juga biasanya ada hal-hal yang perlu kalian perhatikan juga. Penggunaan CPU juga dapat mempengaruhi support atau kompatibel enggaknya terhadap sebuah RAM. Misal kalian pakai CPU Ryzen 4000 atau 3000 series, itu bisa jadi kompatibel atau support RAM-nya itu beda dengan CPU yang pakai Ryzen 5000 series. Nah, perbedaan pada QVL ini tergantung dari generasi prosesor, terjadi karena adanya perbedaan kecil pada integrated memory controller pada CPU-nya. Di platform AMD dan Intel juga sama aja ya. Kadang tiap generasi atau codename CPU itu beda-beda QVL-nya atau support memorinya. Oleh karena itu teman-teman penting banget buat selalu ngecek QVL sesuai dengan CPU yang digunakan saat ini atau CPU yang ingin kalian beli nanti. Tapi untungnya soal ini udah tersedia juga di website resmi motherboardnya ya. Kalian bisa cek aja, tentukan CPU yang kalian pakai atau yang ingin kalian beli, lalu cek QVL motherboardnya sesuai dengan CPU yang kalian gunakan. Nah, itu dia tadi soal QVL yang bisa dibilang salah satu hal yang paling penting sebelum kalian menentukan RAM. Dan hal yang paling gampang juga sih sebelum kalian beli RAM. Karena kalian tinggal ngecek aja di website motherboard yang ingin kalian beli. Dan ini tuh bisa dibilang salah satu cara biar kalian nggak salah beli RAM, seperti yang saya alami gitu ya. Waktu itu saya mau testing RAM G-Skill Trident Z Royal DDR4 3600 MHz CL16 di motherboard B550M Wi-Fi SI. Dan ternyata ini nggak berjalan sesuai harapan. Walaupun pada saat itu saya pakai CPU dengan memory controller yang bagus. Kalau nggak salah dulu saya pakai Ryzen 9 5900X ya buat testing si RAM tadi gitu ya. Tapi ternyata si RAM tersebut tuh nggak ada di QVL atau di list motherboard yang saya pakai ini, yang bikin RAM itu tuh nggak bisa dipasang di motherboard saya. Sebenarnya bisa-bisa aja ya, saya pasang satu keping DDR4 3600 MHz 8GB, itu saya pasang satu keping doang, jadi total cuma 8GB single channel, itu jalan dan bisa booting, dan kalau nggak salah bisa jalan di 3600 MHz. Tapi karena single channel performanya jadi nggak sekencang yang dual channel 3200 MHz ya. Lalu pas saya pasang dua-duanya atau dual channel, itu nggak bisa jalan di 3600 MHz, cuman mentok di 2133 MHz, dan itu pun kadang sempat nggak booting. Yang ini bisa dibilang nggak kompatibel dan nggak optimal aja dijalankan di motherboard ini. Jadi sayang aja gitu ya, RAM G-Skill Trident Z Royal DDR4 ini jadi nggak bisa saya testing. Padahal dari segi desain ini kelihatan mewah banget, dan tidak lupa ada juga efek-efek RGB yang warnanya tuh kelihatan nyebar seperti kristal. Apalagi secara spek ini juga kenceng banget cuy.
3600 MHz CL16 yang bisa dibilang ini high performance buat RAM DDR4. Jadi bisa dibilang ini pembelajaran buat teman-teman semua dan juga saya pribadi gitu ya, untuk cek QVL motherboard sebelum beli RAM. Oke, itu tadi beberapa hal yang perlu kalian perhatikan sebelum kalian memilih atau membeli memori RAM. Ya semoga ini membantu teman-teman sebelum kalian membeli RAM gitu ya. Tapi video ini bisa dibilang nggak membahas secara detail sampai bahas tuntas karena kepanjangan nanti ya. Karena tiap poin yang saya bahas tadi kayak misal DDR5, single channel, dual channel, itu masih ada hal yang lebih kompleks lagi kayak misal dual rank atau single rank, atau mungkin nanti bahas timing A sama timing B di kecepatan sekian-sekian itu lebih bagus mana. Itu hal yang bisa dibilang sangat kompleks dan nggak bisa dibahas di video kali ini. Nanti bakal kepanjangan banget. Bahkan soal QVL pun ini bisa dibahas lebih dalam lagi ya. Lalu soal tadi XMP dan DOCP juga bisa dibahas lebih dalam lagi. Tapi karena nanti video ini kepanjangan ya, nanti kalian bisa request aja di bawah ya, di komen di bawah pengen spesifik bahas yang mana. Oke teman-teman, terima kasih telah menonton video ini sampai akhir. Jika ada pertanyaan boleh komen di bawah. Jangan lupa tekan tombol subrek, nyalakan lonceng notifikasinya, like jika suka. Terima kasih. Saya Jover Ganter Putra. Mohon maaf jika ada kesalahan kata atau kesalahan dalam penyampaian informasi. Terima kasih. Udah subuh sekarang ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mantap.